ada macet atau enggak? Enggak sih, alhamdulillah, karena kan tadi berangkat pagi. Berangkat pagi ya, tentunya meskipun dalam PPKM seperti ini ketika kita ada jadwal yang padat, apalagi ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu, Mobles kita kali ini beda dibandingkan dengan yang lain atau yang terdahulunya dia ya. Jadi sebelumnya saya juga mau mau konfirmasi bahwasannya untuk semua acara ini, semua pengambilan video shoot kali ini di YouTube kita kali ini ya sudah melalui protokol kesehatan. Jadi tidak ada yang melanggar protokol kesehatan seperti itu. Tentunya kita juga mau izin tidak menggunakan masker terlebih dahulu kayak gitu. Ya dia ya. Gimana penjualan di masa PPKM seperti ini? Beda banget sih sama dari tahun yang sebelumnya ya. Aku ngerasa kalau misalnya di tahun ini tuh sepi banget. Sepi banget? Iya, sepi banget, parah sih, kerasa banget. Oke ya, kalau misalnya kita bisa bilang kan otomatis kan ini kita bisa dibilang mengulang di 1 tahun yang lalu, dimana kita juga sama-sama menghadapi yang namanya PPKM. Semuanya sama, dunia marketing retail semuanya sama menghadapi PPKM ya. Yang dia rasakan selain sepi, selain beda, solusinya apa untuk menghadapi penjualan yang harus kita lakukan setiap hari, dan tentunya seperti apa solusi dari dia? Kalau misalnya saya sih biasa database dari user yang sebelumnya ya, pasti broadcast. Terus kita tuh kadang anak-anak BSD tuh pada nongkrong di pin bar sambil nyari-nyari user. Atau kalau saya pribadi tuh ke rumah bos saya langsung yang di sana. Jadi standby di rumah bos kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketika bos toko langsung nyuruh saya untuk COD, ya saya ada di rumahnya gitu. Jadi saya langsung jalan gitu. Oke, jadi sahabat Tangsel dimanapun Anda berada, ini jadi satu nilai plus buat kita ya. Jadi kalian gak usah khawatir meskipun masa pandemi seperti ini, PPKM seperti ini, kita masih punya solusi di mana terus pepet bos tokonya, supaya apa, ketika ada COD dari kalian atau dari bos tokonya langsung jalan, langsung cus. Kita tidak membuang-buang waktu seperti itu. Nah, saya mau tanya sama kamu. Yomi. Kamu itu kan udah lama di Oppo. Gabungnya itu tanggal berapa? Bulan berapa dan tahun berapa, Dea? Kalau nggak salah antara November atau Oktober deh, 2016. Aku jelasnya bulan apa? Kayaknya Oktober deh, awal Oktober 2016. Ya. 2016. Nggak bosan lu di Oppo? Enggak sih, karena masih butuh duitnya Oppo sih. Yakin? Ya. Nggak bohongan? Enggak. Oke. Jadi dia ini tergabung di bulan November ya, tahun 2016. Jadi meskipun udah lama nggak ada rasa bosen. Kenapa? Karena nggak munafik lah, kita juga masih butuh duit. Tetapi sahabat Tangsel, jangan lupa kita di dunia marketing, di dunia sales, kita tidak mengutamakan yang namanya gaji. Kita tentunya mengutamakan yang namanya insentif. Betul nggak, Dea? Iya, betul banget. Oke. Menurut Dea, PPKM ini kan kabar burung, kabar yang sudah beredar di media elektronik, dimanapun, di televisi, itu kan mau diperpanjang. Iya. Pendapat Dea, mall belum buka, harus gimana nanti penjualan Dea? Sebenarnya sih pasti pusing ya, semuanya pasti pusing, semua promotor pasti pusing. Cuman kayak gimana ya, kita kan juga nggak bisa nginin pemerintah, jadi ya udah jalanin aja sih. Terus kayak ya tetap kayak biasanya broadcast, terus kayak lebih ingin ke bos toko lagi. Terus ya bersyukur aja sih Mi, walaupun kayak pahit banget ya kayaknya. Pahit banget ya. Pahit banget sih, sumpah. Oke, buat dia kan udah kurang lebih 2016 sampai sekarang 2021, 5 tahun. Ya. Titik paling jenuh di saat seperti apa, Dea? Oh ada, aku pernah ngerasain jenuh banget sampai kayak mau resign. Kenapa seperti itu? Ya udah capek aja, jenuh gitu, kayak aduh ini masa sampai kan kayak gini terus. Tapi mikir lagi sih, oh ya nyari kerjaan itu susah, apalagi kan di masa-masa kayak gini ya. Terus jadi di sini salah satu ininya sih kayak cari jalan lainnya itu kayak gimana supaya kita tuh nggak jenuh kayak gitu sih. Kayak lebih menikmati kerjanya aja sih, kayak gitu, lebih nikmatin, lebih ya udah enjoy aja. Nanti juga lama-lama ya lupa akan jenuh itu kayak gitu. Kalau misalnya off day main aja, jadi nggak terlalu mikirin banget kayak kerjaan. Oh gitu. Dia ngomong-ngomong masalah tokonya Dea, nih banyak netizen yang tanya di kolom komentar ya. Ini adalah bisa dibilang input lah ya. Dia kan salah satu promotor berprestasi di Tangerang Selatan. Tentunya perwakilan dari Tangerang Selatan Mall ya. Dari mallnya ya. Banyak yang bilang netizen seperti ini, ya enak lah karena dia itu kan promotor yang dikasih toko yang bagus, tokonya rame, bosnya juga enak.
Dia setuju nggak dengan perkataan seperti itu? Eh, Ini dari netizen Dea ya, bukan Iya. dari saya ya. ya aku juga sering digigitin kok di toko. Tanggapan Dea? Ya itu sih awalnya sih kayak nggak terima karena kan dia nggak pernah ngerasain di toko aku kan kayak gimana. Cuman gimana ya udahlah karena udah terbiasa. Makanya aku selalu nantangin kalau misalnya emang mau tukeran nggak apa-apa. Aku bilang nggak gitu. Nanti biar ngerasain gimana di toko itu kayak gitu loh. Karena kan kita juga harus berbaur sama FL toko. Ya mungkin anak-anak biasa juga tahu FL tokoku seperti apa. Kayak gitu. Jadi kita harus tahan batin sih ibaratkan semuanya kayak gitu. Oke, buat netizen dan buat sahabat Tangsel dimanapun kalian berada, ini sudah ada klarifikasinya dari promoternya langsung yang stay di toko tersebut bahwasannya tidak semudah yang kalian bilang, yang kalian omongin, Iya. tidak semudah yang kalian gibahin di belakang. Ternyata semuanya itu butuh proses, Iya. butuh step by step untuk ngeluluhin bos tokonya, untuk ngeluluhin FL-nya, yang dimana kalau nggak salah judes kali ya kalau boleh Julid, kalau boleh tahu ya, Umi. julid ya. Iya, saya juga jadi ikutan. Oh gitu. Jadi sekali lagi bersyukurlah sahabat-sahabat Tangsel dimanapun kalian berada yang sekarang lagi live ataupun sekarang lagi nggak live ikut bareng temennya. Buat kalian-kalian yang tokonya masih buka, yang tokonya masih support sama kalian, yang tokonya masih aware sama kalian, sama target kalian dan seluruh aktivitas kalian tetap dinikmatin, tetap disyukurin, tetap bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah dia, saya mau tanya sama dia lagi. Kalian kan topiknya Dea nih. Iya. Di Oppo udah lama. Udah Iya. dapat apa aja dari Oppo Dea? Barang atau apa nih kayak reward gitu. Pacar kan nggak mungkin ben berputus. Umi astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi ini ditonton banyak orang. Nggak apa-apa biar semuanya tuh bahwasanya Dea itu udah single. Ya Allah Umi. Udah nggak apa-apa. Udah dapat apa aja selama kerja di Oppo? Otomatis dapat sesuatu yang bakalan dia menjadi dikenang sepanjang Dea kalau misalkan amit-amit nanti sudah keluar dari Oppo gitu. Iya. Kalau barang sih semuanya pasti punya barang ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dilupain itu kayak misalnya reward dari perusahaan. Terus kayak sertifikat kayak gitu. Karena aku dari zamannya Mr. Eleven itu aku dapat reward ke Pulau Harapan. Terus aku dapat reward ke Pulau Pari bareng Mr. Eric. Terus Bandung sama Kopendi. Terus yang terakhir itu aku dapat ke Bali, alhamdulillah. Jadi aku udah ngerasain dapat reward jalan-jalan terus dari Oppo nih. Wow, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Dea Siva dong. Oke, tadi kan untuk reward sudah. Otomatis kan Dea berbagilah sama sahabat-sahabat Tangsel dimanapun berada. Gimana sih trik untuk satu, tetap bertahan di toko. Yang kedua, tetap bertahan di Oppo tentunya. Silahkan berbagi sama sahabat-sahabat Tangsel. Lihat ke kamera dia. Oh ya, kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya di toko, semua toko itu pasti kita ada punya masalahnya masing-masing ya. Kita tuh nggak mesti harus orang toko yang ngertiin kita terus, tapi kita harus juga ngertiin orang toko kayak gitu loh. Terus kita selalu komunikasi. Kalau misalnya ada apa-apa tuh dari Oppo, kita harus komunikasi ke FL ataupun ke bos toko kayak gitu. Terus kalau saya pribadi tuh orangnya, menurut saya kalau saya ngambil break itu terlalu buang-buang waktu, makanya saya nggak pernah ngambil break, jarang, paling kayak ke atas makan kayak gitu sih. Jadi kayak loyalitas ke toko aja, karena menurut saya tuh yang saya tempatin ini tokonya tuh udah support banget ke saya. Jadi gimana saya tuh bisa support balik ke toko saya, timbal balik ke toko saya supaya bos toko ataupun FL toko saya tetap support terus ke saya gitu. Terus kalau misalnya untuk jenuhnya di Oppo, ya pasti semua orang juga pernah jenuh ya. Tapi tergantung balik ke diri kitanya masing-masing lagi, gimana cara mengatasi jenuh itu. Kayak contohnya kalau misalnya off day mungkin nggak cuma kayak rebahan doang ya. Kalian boleh main lah, refreshing kayak untuk diri kalian sendiri. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu bosen banget kayak gitu loh. Ya udah sih kayak gitu, dan jangan lupa selalu bersyukur apapun itu. Pasti kan saya juga nggak setiap bulan itu kan achieve target ya. Kayak gitu. Terus ya udah sih kayak gitu aja sih. Oke ya, jadi di sini saya udah kenal jauh sama dia, cuman di sini banyak banget hal-hal yang dapat saya share nanti ke promotor-promotor yang lain, ke teman-teman yang lain, atau bahkan ke orang-orang di sekitar kalian semuanya. Bahwasannya toko yang bagus, toko yang support sama kita juga butuh pengorbanan. Iya, Ini di situ, betul nggak? Betul. Jadi bukan semena-mena kita sampai di toko enak, ambil KG, dikasih KG,
kita nggak ngapa-ngapain, itu Iya, salah benar, besar, iya. betul ya? Jadi kita harus timbal balik kayak Oke. gitu. Heeh. Dia sekarang kan kita udah punya rumah baru nih. Rumah Yes. baru kita sekarang oke lah dibilang tidak lebih besar dibandingkan dengan rumah baru yang kemarin ya. Tetapi menurut Dea nih di pandangan Dea, seperti apa rumah baru kita? Tentunya lebih deket dong daripada yang kemarin. Sama-sama aja sih, sama-sama aja ya. Cuman aku baru kedua kalinya kesini. Terus ya seneng sih, seneng aja. Gabung lagi ya. Gabung lagi ke kantor. Aku ngerasain kantor-kantor lagi dong yang baru dari zamannya di Sumarekon. Sumarekon Mall Terus Serpong. Modern terus ke Tang City, terus pindah lagi ke Kesini Ciputat lagi, ya. Mungkin nanti kita dapat pindah lagi rumah baru lagi. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sekali lagi harapan saya buat seluruh sahabat Tangsel, promotor dan seluruh jajaran karyawan serta tim leader ya, buat semuanya nggak usah perlu pesimis. Jangan pernah berpikir bahwasannya kita nggak bisa selain nurut sama toko. Bahwasannya kita dikasih KG sama toko, kita disetir sama toko. Nah, gimana cara kita bisa nyetir balik itu toko? Iya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan skill kita bahwasannya kita mampu ya. Ini satu trik dari saya buat kalian semuanya, buat sahabat Tangsel dimanapun kalian berada, bahwasannya ketika kita di toko bukan berarti kita milik toko, kita milik perusahaan. Tetapi memang ada beberapa hal-hal yang harus kita ibaratnya imbangin. Iya. Ketika kita dikomplain sama toko, ada apa dengan diri kita? Ketika kita ditanyain kenapa nggak jualan, ada apa dengan diri kita? Kayak gitu. Itu harus kita perlu perhatikan dalam keseharian kita di toko orang. Karena bagaimanapun juga, sahabat Tangsel dan netizen, dimanapun kalian berada, kita numpang. Iya, benar. Jadi kita harus jaga seluruh aset yang ada di toko tersebut. Aset itu nggak cuma barang-barang kita, nggak cuma produk-produk kita doang, Dea ya. Iya. Termasuk relationship kita terhadap bos toko, terhadap FL, terhadap karyawan-karyawan selain bos toko atau FL, itu juga relationship yang harus kita jaga supaya kita kedepannya itu lancar dan enak. Betul nggak? Betul Umi. Dea, Ya. saya mau tanya lagi. Iya, saya jawab lagi. Jadi dia di sini seolah-olah udah lagi saya interogasi ya. Iya, benar. Kursi panas buat Dea. Aku ngeri dijulitin aja nih sama Umi. Tenang, gak bakalan Umi julitin. Tadi rahasia aku udah kebongkar loh. Oh iya ya, jadi cukup kalian tahu lah. Jadi sekali lagi buat sahabat-sahabat Tangsel ya, dimanapun kalian berada, jangan lupa setelah sesi ini kita juga akan ada kuis ya. Kuis ini pertanyaannya seputar yang sudah kita bahas dengan gestar kita kali ini ya. Dea, ini kayaknya udah mau di ending acara ya. Dia di posisi PPKM seperti ini yakin nggak sih dengan penjualan yang bisa dibilang dia harus ekstra kerja keras, banting tulang, harus setia nunggu, harus COD segala macem. Masih yakin nggak di top 5 Tangerang Selatan? Pesimis sih ada, tapi kita harus selalu optimis. Karena waktu yang ke Bali itu pun aku awalnya pesimis loh. Terus kejar dong ke Bali, contohnya gitu. Enggak lah, kan dari kemarin juga nggak achieve, nggak boleh gitu. Ada yang bilang seperti itu. Terus harus positif. Terus pas kayak gituin, iya sih bener. Terus lama-lama kayak wah jualan terus nih, terus kayak wah udah masuk ke sini nih. Berarti harus ngejar terus dong, karena kan nggak ada yang nggak mungkin. Jadi intinya kita harus positif dulu aja. Kita lakuin semampu kita. Rezeki kan nggak kemana, kayak gitu sih. Ada bisikan-bisikan nih dari mana nih? Oh, dari masa lalu itu. Oh, dari masa lalu itu ya. Ya udahlah, masa lalu sekarang buka lembaran yang baru ya. Jadi untuk dia saya harap masih harus bisa tetap di jajaran top 5. Apalagi sekarang kita bukan saingan ya, yang harus kita ibaratnya saling kejar mengejar, nggak cuma di mall aja, tetapi kita ada saudara kita yang ada di street ya. Apalagi kondisi sekarang street itu hampir semua toko itu buka. Pesan buat sahabat-sahabat Tangsel yang ada di street, kan tokonya buka, silakan kasih pesan yang mungkin buat kenalan dia dengan teman-teman atau sahabat-sahabat Tangsel yang di street, silakan. Kesan-kesannya. Kalian enak banget loh masih buka, jujur, dan aku juga kangen banget pakai baju polo ini. Ya kan, kalian semangat. Kita perjuangannya sama kok. Aku juga ngerasain di jalan kan
akhirnya kayak gitu. Yang biasanya di mall aku juga ngerasain di jalan deh. Gitu. Udah nggak ngerasain AC lagi ya. Enggak. Semuanya berkelana dengan debu. Iya, benar. Itulah salah satu kalimat atau salah satu kata yang harus kita sama-sama terapkan di era PPKM seperti ini. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, kita tidak bisa menyalahkan perusahaan, dan kita tidak bisa menyalahkan diri kita. Ya, gimana pun juga kita kerja dalam sebuah perusahaan yang harus di perusahaan tersebut ada prosedurnya, ya, ada peraturannya, dan tentunya kita di dunia marketing ada targetnya. Yep. Ngomong-ngomong masalah target nih Dea, sampai sekarang nih, Mi, gimana pencapaiannya? aku di 15 unit. Sedih 15 banget unit. ya. Sedih. Biasanya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 16 ya? 16. Biasanya udah 30. Aduh, kerasa banget ya. Makanya kalian yang masih kerja, aduh semangat. Kalau misalkan dia dikasih toko di street, mau nggak? Mau? Mau. Itu kan tantangan baru lagi buat saya, gitu. Nggak apa-apa sih. Jadi buat pengalaman. Dia di sini sudah ada Renault 6 ya. Kita bicara masalah Renault 6, masalah Renault 6, kita kan pas banget seperti halnya di 1 tahun yang lalu ada produk baru, lockdown. Saya mau tanya, lu udah PO berapa? 2 Umi. 2 unit, ya Tuhan, tepuk tangan dong, meskipun PPKM udah PO ya Bu, tetap semangat, luar biasa loh. Makasih Ya. lah, Umi. Kok saya yakin ke semua sahabat Tangsel dan seluruh netizen dimanapun kalian berada, ini produk secantik ini nggak mungkin bisa dijual, nggak mungkin bisa dijual. Kenapa? Ketika lu nggak bisa jualan, jual diri aja lu semuanya, ya. Jual diri lu dulu, baru jual produk kita. Betul nggak? Ketika kita sudah bisa jual diri kita, baru kita bisa jual produk kita. Betul nggak dia? Ini cantik banget, ini perfect banget, mendekati sempurna. Seperti saya. Ya Allah ya, untuk di tahun ini kita menghadapi PPKM lagi, produk terbaru PPKM lagi, Mobles juga seperti ini, tetapi Mobles kali ini beda banget kan? Beda ya? banget, dan ini baru pertama kalinya. Ini bagus banget loh, kok Pendi tolong nanti ada Pendi podcast. Ambil alih. Iya. Jujur bagus banget loh. Oke, jadi sekali lagi buat sahabat Tangsel dimanapun Anda berada, pesan saya, titip pesan dari saya dan dari Dea Siva Amara. Kalau nanti mau kenalan bisa langsung kontak personnya ada di Dintok, tenang aja. Umi. Atau di bawah ini guys, sebelah sini ya. Atau hubungi Umi, tenang aja ya. Iya. Atau hubungin Umi kayak gitu. Sekali lagi kayaknya kita sudah ada di ending acara Dea ya. Pokoknya terima kasih. Sama-sama. Tetap semangat buat Dea, tetap semangat buat karirnya, jaga kesehatan, stay and safe. Protokol kesehatan jangan dihindari, dan tentunya salam buat keluarga, salam buat sambuan kamu juga tentunya. Sekarang kan single ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jajaran kru yang bertugas. Pertemuan kita untuk di sesi kedua cukup sampai di sini ya, dan semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Titip salam buat semuanya, seluruh keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Kalau nggak perlu begadang, nggak usah begadang. Tapi kalau COD, jalan. Kalau PO Renault 6, gas terus gan ya. Pastikan Oppo Tangerang Selatan tetap menjadi nomor 1 di nasional atau bahkan di RGM kita itu sendiri. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Sekali lagi dari saya Salim yang bertugas, dan tentunya gestar kita Dea Amanda. Dea Siva Amara. Dea Siva Amara, salah satu promotor yang berprestasi dari area Tangerang Selatan. Pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum.